Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi tips and trik mengenalkan potong rambut kepada anak. Iya, kenapa mengenalkan? Karena saya sering banget ngelihat anak itu kalau misalkan di mall, dia dipotong rambut sambil nangis jerit-jerit. Padahal itu udah sama orang-orang terdekatnya dan dikelilingin dengan banyak mainan. Nah, disclaimer dulu, ini merupakan pengamatan sama cara saya, jadi pengalaman saya pribadi untuk mengatasi masalah ini kepada anak saya gitu. Jadi di video ini saya bagi 3 pengalaman saya. Yang pertama, saya mulai dari pengalaman cukur rambut di rumah. Menurut saya ini penting. Kenapa? Karena setelah akikah, anak saya langsung saya yang potong sendiri dengan istri saya. Saya bersikeras seperti itu karena saya ingin anak saya itu ngerasa aman dulu gitu. Jadi kita bikin bonding dulu sama anak saya, kemudian kita mengenalkan bahwa ada loh yang namanya proses potong rambut. Potong rambut itu harus, dan kita mulai dengan mengenalkan alatnya dulu. Alatnya itu saya beli clipper dan gunting yang khusus untuk anak bayi dan anak kecil. Bedanya apa sama yang dengan clipper orang dewasa? Clipper ini dia bisa dicuci, jadi nggak usah takut kotor. Kemudian kita bisa mendapatkan suara yang lebih silent atau lebih kecil dibanding clipper yang ada pada umumnya seperti di salon sama di barbershop gitu. Kemudian terus kalau lingkungan itu di rumah, dia menurut saya lebih nyaman karena sama bapaknya sendiri, sama ibunya sendiri, kemudian ada mainannya yang dia udah kenal, ada makanannya yang dia udah kenal gitu. Jadi udah nggak asing lagi. Itu membantu banget dalam proses pengenalan potong rambut. Nah, kelemahannya apa kalau kita potong rambut di rumah? Potong rambut di rumah itu kita nggak bisa memaksakan model yang keren. Misalkan di video ini saya mau coba sama istri saya bikin model rambut yang kayak artis Korea gitu. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena anak itu yang penting goalsnya bukan model dulu, tapi rapih dulu. Jadi kalau bisa pertama kalian langsung potong dengan clipper, sapu bersih aja, botak aja menurut saya. Yang penting anaknya itu dia tahu dulu, oh ini mesin clipper, ini suaranya seperti ini, oh prosesnya seperti ini, oh ini ada rambutnya, gatelnya seperti ini gitu. Kemudian kelemahan yang kedua menurut saya, kalau misalkan di rumah, dia itu butuh waktu yang lebih lama dibanding kita bawa ke salon atau panggil tukang cukur gitu. Kenapa? Karena mereka anak kita itu udah merasa nyaman banget, sehingga ya dikit-dikit dia pergi main lah, dia minum lah, kemudian minta ganti tontonan lah, distraksi yang lain gitu. Jadi itu yang bikin potong rambutnya itu lama banget gitu. Dan kita pun juga sebagai orang tua bukan yang ahli-ahli banget dalam memotong rambut, jadi pasti akan memakan waktu yang lebih lama gitu. Terus untuk pengalaman yang kedua, saya akan membandingkan ya dengan yang pertama, yaitu saya panggil tukang cukur ke rumah. Nah, ketika panggil tukang cukur ke rumah, itu orangnya sudah baru, artinya lingkungannya masih sama, tetapi yang nyukurin baru gitu. Prosesnya lebih cepat, kemudian distraksinya juga sama apa yang ada di rumah, tetapi anak kita lebih nyaman dipangku gitu sama kita. Jadi dia walaupun dicukurin sama orang lain atau tukang cukur yang dia tidak kenal, tetapi pas ada kita di dekatnya dia, pas proses potong rambut, dia juga merasa aman gitu. Dan dengan lingkungan yang sama di rumah, jadi dia itu
tetap ada mainannya dia, kemudian makanan dan minuman yang memang dia udah kenali gitu. Jadi prosesnya lebih cepat, hasilnya menurut saya juga lebih oke dibanding kita potong sendiri. Jadi udah bisa dimodel-modelin dan anak juga masih nyaman gitu. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya plus minus ya. Saya sebelum COVID ini pernah bawa anak saya ke mall. Jadi pas ke mall itu menurut saya mereka profesional banget. Kenapa? Karena satu anak itu dipegang sama 2 orang. Satunya itu untuk tukang cukur, jadi berfungsi sebagai hairstylist. Habis itu satunya lagi cuma untuk mendistraksi anak gitu. Jadi setiap anak saya udah kegatelan, kemudian udah nggak betah, dia itu langsung mendistraksi anak saya dengan hal-hal yang baru, mainan-mainan yang baru gitu, dan diajak ngobrol gitu. Nah, bagusnya di sini mereka juga udah terbiasa, jadi waktu yang diperlukan untuk anak kita dipotong rambut itu lebih cepat. Ya, kemudian mereka juga ngasih servis yang bagus. Kenapa? Karena pas terakhir saya ke sana, setelah dipotong rambut anak saya, itu langsung dia minta pamper sama baju gantinya. Dia mandiin di bak atau toilet mereka. Dan jadi kita sebagai orang tuanya itu terima jadi gitu. Nah, tapi di satu sisi kita juga bisa membuat anak kita takut. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba anak kita dibawa ke tempat potong rambut, dia belum pernah sama sekali mengenal proses potong rambut di mall, kemudian mereka berhadapan sama orang baru, kemudian dia tahu suara yang baru dari alat clipper itu yang menurut mereka itu bisa saja menyeramkan. Nah, itu yang membuat mereka bisa nangis atau ngerengek-rengek gitu. Jadi menurut saya kita sebagai orang tua itu harus menimbang apa positifnya, kemudian apa negatifnya. Dan yang paling penting, percayalah sama proses. Jangan pernah dipaksakan sama anak kita, karena begitu kita paksakan dan anak kita menerima dengan tidak suka atau tidak enak, maka dia akan trauma gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.